Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing kejanggalan TikTok Shop tutup versi saya. Jadi ini saya melihat ada kejanggalan ya dari kacamata saya. Saya share di sini. Harapannya teman-teman mengkoreksi bahwa pandangan saya itu salah. Jadi ini kejanggalan versi saya. Oke, kita mulai aja. Pertama, sebelum saya kasih tahu kejanggalan versi saya, jadi soal TikTok Shop ditutup ini kan macam-macam ya, ada yang gara-gara alasannya macam-macam. Kalau saya tadi googling-googling, ada yang soal Tanah Abang yang di angle-nya apa ya? Yang di abuse, bukan di abuse ya, yang jadi alasan. Lalu ada pemisahan sosmed e-commerce, lalu ada artis jual sembako, lalu masalah izin, masalah barang impor dan lain sebagainya. Menurut saya alasan yang paling logis dan paling bisa diterima buat saya ya, TikTok Shop ini tutup adalah si TikTok ini memang memonopoli algoritma ya. Dia tuh unfair. Yang saya lihat tuh unfair, memang unfair. Banyak, makanya kenapa yang jualan di TikTok Shop yang keren-keren, yang gede-gede itu di Shopee, di Tokopedia itu biasa aja untuk awal-awal ya. Kenapa? Karena memang sengaja oleh si TikToknya biar gaungnya besar. Dan itu bahayanya banyak OKB di TikTok ini, kalau misalkan dia merasa oh dia produknya bagus, dia merasa karena memang apa ya, karena memang produknya bagus, marketingnya bagus. Oh, jangan dulu, jangan-jangan karena memang dibantu banget oleh TikTok. Karena saya melihat ada beberapa beberapa toko lah yang di TikTok Shop yang saya amati produknya biasa aja, kontennya juga biasa aja, cuma flexing-flexing gitu doang, produknya juga biasa aja, nggak ada yang spesial tapi larisnya luar biasa. Ya itu praduga saya karena memang di up aja oleh si TikToknya. Jadi dimonopoli, ya terserah TikTok mau nge-upin yang itu, ya itu aja terus di-upin. Nanti kalau suatu saat itu nggak di-upin, dia kan nggak, fundamentalnya jelek nih, produknya biasa aja, sangat bisa ditiru, kontennya juga biasa aja. Nanti tahu-tahu turun, udah hutang di mana-mana, sudah investasi ini itu, jadinya susah. Padahal bisnis ya fundamentalnya harus ya produknya bagus, harus teruji produknya bagus, bukan karena dibantu atau ada unfair advantage yang di luar kontrol. Ya itu ini alasan ini yang paling, menurut saya yang paling paling bisa diterima oleh saya. Selebihnya ya ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Cuman alasan si TikTok ini memonopoli algoritma dan unfair, sangat tidak fair untuk semuanya. Sebenarnya di Shopee, Lazada juga ada ketidakfairan ya. Contohnya kayak yang muncul di depan tuh yang bayar lebih dan seterusnya. Tapi kalau di TikTok ini sangat unfairnya sangat kentara gitu. Oke, kita mulai ke kejanggalan yang saya lihat. Satu, ini lucu-lucuan dan ya lucu-lucuan sih. Kejanggalan nomor satu, yang lain kok diem ya? Shopee, Lazada, Tokopedia pada diem, nggak ngebahas soal si TikTok ini, nggak bilang, nggak bikin campaign atau iklan yang nyaman tuh di sini. Kami sesuai aturan. Kayak waktu itu perang antara Grab sama Gojek ya, yang si Grab Gojek, si Gojek bilang driver pindah lebih nasionalis ke sini. Ada perang kayak gitu. Terus waktu Shopee apa Blackpink ya, Shopee Blackpink, Lazada sama apa ya yang K-pop, K-drama juga dan lain sebagainya. Jadi saling saut-sautan. Tapi kasus TikTok Shop tutup ini sudah berapa hari? Di 3 hari dari TikTok Shop ditutup. eh Shopee, Tokopedia, Lazada kayaknya nggak nyenggol-nyenggol ya. Kenapa ya? Ada ya, aneh aja. Padahal kan persaingan mereka ketat. Dan ini kan sweet spot banget. Lagi masalah kayak gini bisa dihajar nih. Bisa dihajar, diapain ya terserah. Bisa untuk menggait seller baru juga. Bisa untuk, ya pokoknya ini saya agak janggal aja kenapa yang lain diem. Gimana menurut Anda yang lain? Atau jangan-jangan saya kudet aja, kurang update. Sebenarnya si Shopee, Tokopedia, Lazada juga nyenggol-nyenggol hal ini. Tolong tuliskan di kolom komentar. Lalu kejanggalan nomor 2. Nah, menyalahkan data pribadi. Jadi kan dibilangin kalau TikTok Shop menyalahgunakan data pribadi. Lah, Facebook sama Instagram apa kabarnya dari dulu juga data pribadi hampir apa ya di abuse betul-betul oleh si Facebook, Instagram. Apalagi sekarang-sekarang. Sekarang-sekarang gila sih menurut saya. Saya lagi lihat apa ya di Shopee misalkan muncul iklannya di IG, dan bukan si toko tersebut yang iklan. Artinya udah mulai lebih ini lagi, lebih lebih detail lagi sih targetingnya, luar biasa. Jadi si Facebook sama Instagram juga sama, menyalahgunakan dalam tanda kutip data pribadi untuk kepentingan memberikan produk yang tepat. Itu wajar sih sebetulnya. Jadi perbedaannya Facebook, Instagram sama TikTok itu ya hanya nggak ada checkoutnya aja. Kalau checkout sekarang
TikTok ada checkout-nya, Facebook sama Instagram dari dulu memang nggak bisa checkout. Nah, kok jadi gara-gara ada, jadi perbedaannya cuma nggak ada checkout-nya aja. Jadi kayak kayak janggal aja gitu. Perbedaannya cuma itu dan harus ditutup. Saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan ya ketika checkout-nya dipisahkan bukan di TikTok-nya. Atau mungkin saya salah. Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar gimana pendapat teman-teman. Kejanggalan nomor 3. Ah, ini kejanggalan yang lucu juga menurut saya. Lalu Shopee Live, Shopee Video itu sosmed atau bukan? Nah, ini jangan-jangan Shopee ketar-ketir juga nih. Waduh, ini kan nge-live ya. Ini kan Shopee Video juga sekarang kan mulai mulai apa ya? Mulai nampilin bukan hanya produk ya, hal-hal yang receh-receh, hal-hal yang lucu-lucu. Itu sosmed atau bukan? Ayo. Jadi bingung kan? Ah, ini kejanggalan nomor 3. Kalau kata teman-teman gimana? Shopee Live sama Shopee Video itu sosmed atau bukan? Oke, itu aja kudapan malam hari ini buat teman-teman. Ini pendapat saya. Anda sangat-sangat boleh untuk tidak sepakat. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar biar kita diskusi. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.